Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi. berjumpa dengan channel Edukasi Hamid Nasution. Kali ini kita menghadirkan seseorang yang memang concern di bidang IT, salah satunya yaitu Bang Balkan. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan atau kita tanyakan Bang Balkan ini seputar ya mungkin terkait dengan dunia politik yang juga di tengah-tengah derasnya informatika digital ya Bang ya. Iya. Saya kenal Abang ini di beberapa kesempatan, khususnya di media saya mengamati Abang lebih concern ke hal-hal yang orientasinya ke IT Bang. Iya. Bisa diceritakan Bang Balkan? Utamanya itu infrastruktur. Itu infrastruktur ya. Infrastruktur saya berawal menggeluti IT itu sejak pertama kali muncul PC. Wow, PC. Ya kan Setelah IBM tahun 80. Tapi saya memang zaman-zaman IBM. IT Bang. Iya, saya pernah IBM ikut saya juga berawal dari mainframe. Mainframe ya. Komputer mainframe yang segede Segede gaban. gitu artinya yang harddisknya kayak tampah tapi kapasitasnya cuma 10 mega gitu. Iya kan. Nah, dari situ saya terus menekuni sampai munculnya internet. Nah, pada saat tahun 95 iya munculnya internet, saya sudah meramalkan pada waktu itu akan ada yang namanya media online. Ya. Karena apa? Karena saya bisa berpikir karena dulu sebelum ada media online, saya sudah sering berhubungan dengan dunia luar, teman-teman di Eropa, terutama di Amerika, dengan yang namanya disebut dengan BBS, Bulletin Board System. Nah, saya melihat fenomena Bulletin Board System ini ke depan ini akan menjadi sesuatu yang bersifatnya media, ya kan? Akan menggantikan koran, akan menggantikan majalah, dan nyatanya hari ini ternyata benar prediksinya seperti itu, ya kan? Cuman waktu itu mungkin saya terlalu maju berpikir, teman-teman nggak bisa ngikutin, dan para yang punya uang juga takut gitu kan, ini karena IT itu barang apa, jadi ketika saya sodorin proposal malah mereka nolak. Tapi kalau sekarang mungkin mereka ini kan, tapi saya untuk hari ini mungkin saya sudah kalah jauh lah dengan generasi sekarang kan, karena kan artinya saya dalam pikiran generasi saya ini all track, all lah untuk menyikapi yang hari ini. Tapi itu dari sistem mungkin, dari aplikasi mungkin, tapi kalau dari infrastruktur enggak. Nah, kelemahan kita hari ini baik itu di people, di masyarakat maupun di pemerintahan, kita sangat mentah dalam soal infrastruktur. Even kita sudah punya perusahaan teknologi telekomunikasi yang sudah mendunia. Telkom kan sudah punya saham di mana-mana kan. Di Amerika, di Afrika juga Telkom sudah punya banyak anak perusahaannya di sana. Tapi kita hanya sebagai user. Ya, user yang tidak punya konsep. Jadi kita sering diintervensi oleh para vendor. Kepentingan vendor itu. Bang, kalau boleh tahu dulu backgroundnya di mana kuliahnya Bang, sehingga Abang begitu mengikuti ya perkembangan dari era 95 IBM bahkan sebelumnya gitu. Saya dulu namanya STTN, Sekolah Tinggi Teknik Nasional, yang punyanya Pak Ruseno, Dukun Beton Indonesia. Nah, kemudian hari ini berubah menjadi ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, pertama saya waktu itu sebelum perkembangan seperti ini, saya mengambil prodinya konversi energi. Kemudian ketika ada perubahan status dari sistem paket menjadi sistem SKS, ada beberapa mata kuliah baru yang menarik minat saya. Saya akhirnya mengorbankan beberapa mata kuliah saya. Akhirnya saya back to basic, seolah-olah saya ikut kuliah lagi di semester kedua. Saya ambil jurusan namanya desain industri dan robotika. Ya kan, basicnya. Nah, dari desain industri dan robotika itulah saya memahami IT. Karena
saya tidak akan mungkin melakukan robotisasi di Indonesia kan, karena kita masih padat karya. Yeah. Nah, karena saya justru memahami kepada sistemnya, manajemen informasi sistemnya. Dari manajemen informasi sistem itulah saya memahami IT secara utuh. Ya, meskipun pada hari ini kenyataannya robotik atau robot sistem human itu sudah terjadi ya dengan perkembangan AI, artificial intelligence. Nah, saya mungkin lebih tertarik dengan background Abang yang sebagai science teknik ya. Nah, juga pasti bersentuhan dengan elektro, Bang. Nah, ada satu hal yang menjadi fenomena bangsa kita, Bang, yaitu mengenai sulitnya mendapatkan sinyal yang stabil dan tingginya harga paket data internet. Padahal dalam ilmu yang kita pahami, kebetulan kita sama-sama memiliki latar belakang elektro, bahwa yang namanya frekuensi gelombang itu kan ibarat air, itu anugerah Allah, anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis. Kalau dalam bahasa saya, frekuensi itu adalah aura Tuhan. Aura Tuhan. Nah, kalau berbasic atau berkeyakinan itu artinya sinyal yang dikeluarkan atau yang dihasilkan atau yang dihantarkan oleh BTS atau base station atau apapun namanya, itu kan masih ada intervensi atau ada kuasa Allah di situ. Iya. Tapi kenapa menjadi mahal tuh, Bang? Bisa ceritakan, Bang? Gini, kalau soal mahal dan murah itu saya ingat waktu pertama kali pemerintah Indonesia mendirikan Indosat. Palapa kan? Iya kan. Satelit itu. Palapa dulu kan ada katanya kita ikut dalam konsorsium pemasangan kabel bawah laut. Ya kan, yang menjadi backbone internet hari ini. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau kita pernah bergabung dalam konsorsium, kenapa hari ini kita bandwidth internet, ya kan, kita ngambil dari Singapura? Ya. Sementara backbone internet SIMIW1, SIMIW2, SIMIW3 itu melewati selat-selat kita, dari Selat Sumatera ke Selat Jawa, ke Selat Sunda, langsung ke Darwin. Betul, lewat situ. Nah, tidak ada satu landing station pun yang mampir di pulau kita, entah itu di Pulau Sumatera atau di Pulau Jawa. Ya kan, landing station itu hanya ada di Singapura. Sementara secara teknologi, secara kawasan, Singapura tidak dilewati oleh backbone itu. Ya kan? Nah, artinya kita tidak punya landing station, tapi kita menjadi landing partner dari Singapura. Ya kan? Itu dilakukan oleh Indosat dengan landing partnernya, titiknya ada di Ancol. Nah, jadi kita, bahasa saya kalau kita mau kasar, penduduk 275 juta itu memberi makan negara yang penduduknya cuma 2,5 juta jiwa. Singapura. Jadi kalau kita bilang Singapura lebih makmur, ya jelas dong. Dia dikasih makan oleh 275 juta. Sementara dia cuma 2,5 juta kan? Nah, kan berarti kan ada yang miss di kita. Jadi lagi-lagi ini ujung-ujungnya persoalan politik, Bang? Iya, persoalan politik. Ya seperti pengaturan lalu lintas udara. Kita kan belum merdeka, kan kita kan masih manut sama Singapura. Ya kan? Nah, ini sebenarnya jadi persoalan bandwidth murah atau mahal itu bukan persoalan teknologi, itu persoalan politik. Ya memang tadi kita sepakat bahwa yang namanya frekuensi itu adalah tadi aura Tuhan. Jangan jual mahal-mahal. Jangan dijual. Ntar ibarat air ya. Yang boleh dibayar itu perawatan dan manajemennya. Oke. Karena ini juga berkaitan dengan politik, sehingga menimbulkan beban biaya yang seharusnya tidak seperti ini, artinya tidak sebesar ini. Tentu kan harus ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan di era ke depan supaya fungsi negara dalam melindungi masyarakat dan mencerdaskan bangsanya itu kan harus menghadirkan sebuah informasi yang mudah dan murah. Nah, saya dengar Abang juga kan ada tujuan mau ke Senayan nih, Bang. Apa betul nih, Bang? Ya, itu blessing aja sebenarnya. Blessing pertama kan karena ada satu teman yang minta tolong gitu kan, cucunya. Saya sebenarnya udah kakek-kakek nih, cucunya. Berapa sih kakeknya umurnya, Bang? Nah,
ya mencapai kepala 6 lah. Kan? Nah, jadi dia punya prestasi. Kan juara panahan pekan olahraga siswa. Panahan se-Indonesia. Dia mau ikut pekan olahraga porseni di Palembang. Nah, dia minta biaya, dia minta cariin sponsor. Nah, saya waktu itu karena saya sebagai tenaga ahli di DPR, nah, dia minta tolong cariin lah anggota yang bisa sponsori gitu kan. Ternyata kan walaupun kita kenal kan tidak mudah ternyata gitu kan. Nah, akhirnya dengan sangat menyesal saya bilang kepada teman saya nggak bisa dapatkan dana. Nah, dari itu saya dendam, ya kan. Dan saya teringat kepada salah satu isi ceramahnya Ustadz Abdul Somad bahwa kalau kita jadi pejabat bahwa tanda tangan kita itu bisa menyelesaikan permasalahan umat. Nah, ini kan tidak umat nih. Accountability. Iya, ini kan teman. Dan kita punya teman bukan satu, banyak. Yang masih hidup apa kan, yang harus kita tolong. Bukan dianya yang kita tolong, tapi jangan sampai kena KKN, Bang. Iya, anak-anaknya. Ya kan, sebenarnya kultur KKN itu kan sebenarnya kan ini. KKN itu sebenarnya kan deviasi dari budaya gotong royong. Ya kan? Budaya kita budaya kita gotong royong. Kalau tidak disikapi dengan baik dia jadi KKN. Nah, bagaimana mengatasi KKN? Ya semuanya kan harus lengkap. Ada kapabilitas, ada akseptabilitas, ada loyalitas, kan? Kan itu alat ukurnya. Jadi mau KKN mau anak kita atau tidak, kalau dia memenuhi kapasitas, dia memenuhi akseptabilitas dan dia punya loyalitas, kenapa enggak? Kan bukan KKN. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Abang ini kalau berorientasi ke legislatif itu bukan soal to be, tapi lebih soal to do dan mungkin hal-hal yang menyangkut aspek publik. Nah, di era perkembangan zaman yang serba canggih sekarang ini, Bang, banyak penyalahgunaan misalnya data pribadi, pencurian data sehingga orang dirugikan, kemudian penyelenggaraan hukum yang berbasis ini mungkin akan menjadi salah satu concern Abang nanti ketika Abang di DPR. Apa yang bisa dilakukan, Bang? Oh jelas, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kan saya ikut terlibat sebagai tenaga ahli menyikapi dan mempelajari naskah akademik RUU PDP. Rancangan undang-undang perlindungan data publik. Nah, saya lihat undang-undang itu masih banyak kelemahan. Tapi kayaknya undang-undang ini kejar tayang. Nah, kan jadi harus cepat diselesaikan dan ketok palu. Itu penyakitnya. Nah, gitu kan. Sementara kita tidak bicara infrastruktur, kita tidak bicara suprastrukturnya. Dan bagaimana membentuk instansinya segala macam sampai tingkat daerah. Jadi menurut saya setelah nanti masa 2 tahun inkubasi, ini undang-undang harus direvisi. Karena masih banyak bolongnya. Ya kan, bagaimana kita mau menghukum orang yang melanggar perlindungan data pribadi kalau institusinya nggak ada? Kita tidak bisa kita tidak bisa deliver undang-undang ITE ke sini. Ya kan, karena undang-undang ITE punya filosofi yang beda. Ya kan? Kemudian KUHP sendiri kan juga punya bolong-bolongnya untuk menghukum perlindungan data pribadi ini kan? Gitu loh. Nah, siapa yang bakal menjadi wasit, penengah kalau ada masalah dalam perlindungan data pribadi? Kita belum punya infrastrukturnya, belum punya institusinya. Nah, kalau saya kemarin bilang, ada yang teman bilang ongkosnya mahal, Mas. Saya bilang nggak mahal ongkosnya. Ya, karena harus membangun infrastruktur. Saya bilang ada satu lembaga yang harus dilikuidasi dan digabung dengan undang-undang itu, dia diperluas, diberdayakan lagi gitu. Lembaga itu menjadi lebih berbobot. Hari ini lembaga itu saya bilang hanya cost center aja, hasilnya nggak banyak gitu. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari yang apa Abang sampaikan tadi itu bahwa dunia hari ini kan sudah berpindah dari dunia nyata ke dunia maya kan. Bahwa traffic komunikasi itu dominasi ada di dunia maya. Tapi di situ banyak persoalan-persoalan seperti halnya di darat kan ya. Tapi tidak ada wasit kan, tidak ada penengahnya. Nah,
Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Abang ketika nanti insya Allah semuanya berjalan lancar. Abang bisa membuat sebuah regulasi tentang bagaimana mengatasi persoalan-persoalan pencurian data, penyelewengan, pelanggaran hukum berbasis internet. Nah, mungkin lebih konkretnya lagi bahwa dalam regulasi yang sekarang belum ada ini, tepatnya kita akan mengadopsi pada regulasi aturan penggunaan informatika berbasis internet ini seperti apa? Apakah masih menyangkut hal demokrasi atau akan menyangkut ke hal-hal yang lebih liberal? Gini, kita kan sudah punya landasan ideal negara, ya kan, Pancasila dengan 5 poinnya itu. Ya. Saya pikir itu sudah sangat sudah akomodatif, final ya, sudah final. Bisa. Nah, tinggal bagaimana. Nah, satu hal sebenarnya kalau kita mau eksis di bidang teknologi informasi, saya pernah sering bilang kepada mahasiswa saya bahwa satu keunggulan IT itu adalah dia bagaimana kita harus eksis di IT dengan dunia yang akan di forum internasional, bahwa kita harus IT kita harus berbasis kultur kita sendiri. Ya. Nah, jadi kalau hasil IT kita tidak berbasis kultur kita sendiri, maka kita kalah. Ya. Kita akan jadi pengikut. Jadi yang namanya sistem itu selalu harus didasari oleh budaya. Nah, bangsa yang bisa maju seperti Jepang, Korea, Cina, Amerika, mereka berdiri di budayanya sendiri. Iya, itu poinnya. Itu poinnya. Selama kita tidak mau menghormati budaya kita sendiri, maka kita nggak akan maju. Yakinlah itu. Ya. Oke. Baiklah Bang Balkan, terima kasih atas informasi-informasi edukasinya. Kita sangat terbantu, juga tentunya publik di rumah juga banyak yang kita dari apa yang tadi bersampaikan oleh Bang. Jadi pemirsa, Bang Balkan ini juga selain praktisi, beliau juga seorang akademisi yang mengajar di kampus mana Bang ya, kalau tahu mengajarnya? Saya di kampus kecil lah, nggak terkenal. Abang ini suka merendah. Kampus yang antara ongkos transportnya sama gajinya lebih besaran ongkos transportnya. Tapi kan esensinya bukan itu, Bang. Tapi karena saya suka bergaul dengan anak-anak muda, maka saya ngajar. Ya. Nah, karena terus itu untuk kendaraan politik Abang ke Senayan apa Bang nanti rencananya? Saya ini termasuk salah satu founding father Gerindra. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi ternyata founding father-nya Gerindra ini. Juga Abang di wilayah mana Bang nanti akan berkompetisi? Di Jambi. Di Jambi Bang? Kampung. Oh, di kampung asli Jambi. Luar biasa. Ternyata Sumatera juga ini, sama dengan Bang Amin nih. Kalau Bang Amin ini Wong Kito Galo, ini Jambi. Oke Bang, bahkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.